Kali ini kita akan membahas mengenai kearifan lokal sebagai tameng arus negatif globalisasi. Gimana sih hubungannya? Teman-teman, di era global saat ini, kita mengenal yang namanya modernisasi, yaitu sebuah proses berubah ke arah yang lebih maju. Di era ini, muncullah nilai kemakmuran, kenyamanan, individualisme, materialisme, dan juga budaya serba instan. Berbagai nilai yang bermunculan ini kemudian mempengaruhi kearifan lokal yang kemudian dapat menyebabkan terkikisnya atau bahkan hilangnya kearifan lokal bangsa kita. Kearifan lokal dapat menjaga kondisi alam dan memelihara berbagai unsur sumber daya di dalamnya. Beberapa hal yang dapat terjadi ketika globalisasi dan modernisasi mengikis kearifan lokal adalah: pertama, pergeseran pengertian manusia di mana manusia mulai kehilangan jati dirinya sebagai makhluk sosial. Kedua, mentalitas teknologi di mana manusia menyukai berbagai hal yang menggunakan teknologi dan serba instan. Ketiga, pergeseran dan peniadaan nilai etika dan moral. Di era globalisasi, kita mengenal gaya hidup kebarat-baratan. Tidak semua budaya barat baik dan cocok diterapkan di Indonesia. Misalnya saja, sekarang anak-anak sudah tidak lagi hormat kepada orang tuanya. Banyaknya pergaulan bebas hingga para remaja yang sudah berani menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkotika. Beberapa contoh kearifan lokal masyarakat yang mulai hilang di era globalisasi adalah: pertama, kebiasaan gotong royong mulai menghilang di perkotaan. Hal ini bisa diakibatkan karena semakin tingginya sikap individualisme di dalam masyarakat. Yang kedua, kebiasaan petani untuk menggunakan tanaman lokal untuk mengendalikan hama mulai digantikan dengan pupuk pestisida dan kimia. Yang ketiga, nilai kesopanan di masyarakat mulai bergeser seiring dengan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan pakaian terbuka. Kearifan lokal bukanlah musuh dari globalisasi dan modernisasi, teman-teman. Tetapi, kearifan lokal harus dipandang sebagai jiwa dari globalisasi dan modernisasi suatu bangsa. Negara yang sudah cukup berhasil dalam mengombinasikan kearifan lokal dengan kemajuan zaman adalah Jepang. Saat ini, dunia mengenal berbagai kebudayaan, bahkan kearifan lokal Jepang seperti budaya pekerja keras, rasa malu, dan keseimbangan dengan alam. Lewat berbagai kemajuan teknologi, Jepang mampu menunjukkan karakter bangsanya. Pastinya, Indonesia merupakan negara yang dipengaruhi oleh globalisasi dan modernisasi nih, teman-teman. Apakah Indonesia sudah berhasil menunjukkan karakter bangsa di tengah globalisasi? Atau apakah karakter bangsa kita malah terkikis seiring dengan berkembangnya globalisasi? Di era globalisasi saat ini, strategi pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal merupakan upaya untuk memperkuat nilai-nilai dan norma-norma leluhur yang ada di masyarakat agar tetap terjaga dengan baik. Untuk menjaga budaya masyarakat, kita harus mampu memilih mana nilai yang perlu dipertahankan dan mana nilai yang perlu untuk ditinggalkan. Strategi pemberdayaan komunitas merupakan cara yang dipilih untuk menggali kemampuan dari masing-masing komunitas dengan keanekaragaman kearifan lokal dalam mewujudkan harapannya. Beberapa strategi pemberdayaan komunitas yang dapat diterapkan diantaranya: pertama, menciptakan suasana yang memungkinkan potensi komunitas masyarakat untuk berkembang. Kedua, memberikan pendidikan, kesehatan, dan kesempatan dalam memperoleh sumber kemajuan ekonomi, serta mendorong partisipasi komunitas dalam proses pemberdayaan. Yang ketiga, mencegah terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang. Menurut Edi Suharto, pemberdayaan komunitas dapat dilakukan dengan 5 strategi yang biasanya disebut dengan 5P, yaitu 1. Pemungkinan. Bertujuan untuk menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat. Kedua, penguatan. Bertujuan untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ketiga, perlindungan. Bertujuan untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok lemah, menghindari terjadinya persaingan tidak seimbang, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Keempat, penyokongan. Pemberdayaan harus mampu mendukung masyarakat agar tidak terjatuh ke posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. Kelima, pemeliharaan.
Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan untuk berusaha. Teman-teman semua, pemberdayaan komunitas seharusnya didasari dengan nilai-nilai kearifan lokal suatu daerah agar dapat memberikan kontribusi sebagai pembangunan yang memiliki ciri budaya bangsa. Untuk itu, mari kita mulai belajar untuk mengenal budaya luhur di daerah kita masing-masing dan lalu mengembangkannya, sehingga Indonesia dapat tetap menunjukkan karakter bangsa di tengah perkembangan globalisasi dunia.